selamat bertemu kembali pada materi subsampling. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana aplikasi dari cluster sampling, khususnya menggunakan single state cluster sampling. Nah, jika misalnya kita forest inventory atau inventarisasi hutan ini menginginkan pengamatannya adalah rata-rata tinggi atau volume per pohon, biomasa, ya, per pohon, getah per pohon, atau proporsi kayu pertukangan per pohon, maka single stage ini menjadi pilihan, ya. Misalnya kalau kita lihat di ilustrasi di sebelah sini, ya, bahwa jadi kita bisa saja membuat cluster elemen cluster di situ, ya, elemen cluster. Jadi kita di sini membuat cluster dalam bentuk lingkaran. Nah, kemudian jika di dalam cluster itu kita amati seluruhnya elemennya, jadi pohonnya itu diamati semuanya dalam satu plot yang misalnya 0,1, ada 4 di sini, ya. Kalau kita amati semuanya, itu yang kita sebut dengan single stage. Tapi kalau sebagian saja, misalnya dari 6 pohon yang ada cuma 3 diamati, itu bisa kita sebut dengan two state. Nah, kita berbicara sekarang dengan yang single stage dulu, ya. Nah, contoh misalnya di dalam dalam single state ini kita akan amati semua, ya, elemen cluster yang ada di dalam satu unit cluster itu sendiri. Jadi kalau dari segi rumus-rumusnya memang ya nilai tengah itu ya semuanya akan dihitung berdasarkan dari seluruh, ya, sampel yang diambil. Ya, jadi setiap cluster itu kalau diambil ada 6, ya, rata-rata dari situ ada 6, dari 6 kemudian rata-rata keseluruhan dari total, ya, dari total sigma, ya, sigma YI dibagi I. Jadi total kalau mengukur tinggi ya total tinggi dibagi dengan jumlah dari pohon yang diukur. Itu nilai tengahnya. Kalau penduga totalnya ya mirip, ya. Jadi rata-rata dikali dengan N besar dibagi dengan N kecil, ya. Kalikan dengan rata-ratanya. Demikian juga kalau keragaman. Nah, di keragaman, ya, sama seperti teknik-teknik yang lain. Jadi memang di sini akan dihitung, ya, berdasarkan jumlah sampelnya, juga berdasarkan jumlah rata-ratanya, ya. Kemudian dibagi dengan, karena ini sampling, dibagi dengan N-1, ya. Nah, ini keragaman yang namanya keragaman dari nilai tengah populasi, gitu, ya. Bisa dihitung demikian. Jadi keragaman nilai tengah populasi, ya, dibagi dengan, jadi per M kuadrat kali keragaman dari nilai tengah dari pengamatan dikali dengan, bagi dengan N kecil dikali dengan faktor koreksinya, jadi N besar dikurangi N kecil, ya, bagi dengan N besar. Jadi formulanya sama. Jadi kita yang penting prinsipnya, rumus-rumusnya ya sama dari setiap sampling, ya. Nah, jadi M besar rata-rata ini adalah ukuran cluster, ya, jumlah elemen, ya, dari populasi total, gitu, ya. Dan M besar ini adalah jumlah elemen dalam populasi, dan N itulah jumlah cluster dalam populasi. Ya, jadi karena memang M besarnya tidak diketahui, maka dilakukanlah estimasi menggunakan rata-rata sampel yang kita ukur, gitu, ya. Jadi M kecil rata-rata itu sama dengan jumlah dari MI-nya dari setiap klasternya dibagi dengan N. Jadi ini contoh misalnya kita mencoba mengestimasi berapa sih rata-rata tinggi pohon yang dominan dan kodominan dalam suatu tegakan. Misalnya ini kita berikan ilustrasi di sini. Nah, di sini misalnya ada sebanyak 25 plot, ya, di mana dari pohon-pohon yang dominan dan kodominan ini tidak banyak, tidak sama jumlahnya. Nomor 1 misalnya di sini ada sebanyak 4, yang kedua ada 3, ya, dan seterusnya. Bahkan yang nomor 14 itu cuma ada 1 pohon. Nah, dengan formula tadi, dengan bagaimana kita menghitung rata-ratanya, maka kita, karena sekarang ini kita bisa bekerja dengan spreadsheet, maka akan sangat mudah kita melakukan penghitungan, ya. Jadi pertama kita buat aja
field pembantu di sini. Jadi kita membuat nilai dari YI ya, dari setiap plotnya, kemudian MI-nya berapa ya, kemudian YI kuadratnya, kemudian kita hitung lagi perkalian dari YI sama MI dan MI kuadrat. Nah, sini kalau kita lihat misalnya YI itu adalah penyebelahan ya, plot nomor 1 ya, YI itu adalah penyebelahan dari misalnya 67, 68 ya, 74 dan 66 gitu ya. Nah, dapatlah 275. Kemudian di situ ada 4 pohon, tulisnya 4 dan seterusnya. Y kuadratnya berarti 75625 itu merupakan diperoleh dari 275 kuadrat. Dan begitu seterusnya. Dan barulah dibuat penjumlahan ke bawah ya. Jadi dalam teknis penghitungannya saat ini bukan karena kita tidak menggunakan kalkulator lagi ya. Kita sudah menggunakan spreadsheet, datanya ada di spreadsheet, akan mudah kita lakukan. Jadi kita di sini ya menambahkan field, jadi menambahkan kolom untuk tempat perhitungan. Nah, ini yang saya gariskan berikan tanda merah itu adalah field tambahan. Oke, kita hitung jumlahnya. Nah, kemudian kita selanjutnya akan membuat perhitungan. Nah, misalnya kita menghitung rata-rata dari jumlah gitu ya. Jumlah elemen klaster. Jadi tadi kita memperoleh bahwa total dari MI-nya ya itu ada 74 dan jumlah N-nya tadi ada 25, berarti rata-rata M kecilnya adalah 2,96 ya. Tabel tadi ya. Tabel tadi. Nah, jadi kita mendapatkan keragaman individu dari sini. Tinggi pohon dari seluruh filamen ya, kita bisa hitung ya. Jadi di tabel tadi adalah 4990 dibagi 74 ya. 4 itu adalah sigma MI-nya, maka kita peroleh ya rata-rata tingginya jadi 67 ya, 432 ya kita dapatkan. Nah, kita selanjutnya bisa menghitung jadi keragaman dari individunya ya. Dari tabel-tabel tadi kita dapatkan. Nah, kita tadi sudah mendapatkan nilai rata-rata, kita juga sudah dapatkan ya. Kemudian juga YI kuadrat juga kita dapatkan dari atas ini ya, dari tabel sebelumnya, maka kita mendapatkan nilai keragaman individunya. Kemudian barulah kita bisa menghitung keragaman nilai tengah setelah dibagi dengan rata-rata dari MI-nya kuadratkan jadi 2,96 kuadrat tadi ya, dikalikan dengan keragaman individunya dibagi dengan jumlah N-nya dari 25 ya. Kemudian kita memperoleh angka keragaman nilai tengahnya adalah 0,565697 feet kuadrat. Gitu. Nah, kemudian baru kita bisa menghitung kesalahan baku ya, kesalahan baku nilai tengah, jadi akar dari keragaman nilai tengah kita dapatkan 0,75 sekian ya. Dan setelah itu dengan mudah kita akan memperoleh ya selang dugaan. Jadi kalau kita menggunakan tingkat kepercayaan misalnya di sini 95%, maka selang dugaannya adalah nilai nilai tengah yang diperoleh dari rata-rata CE ini, cluster sampling ini yang diperoleh. Tadi yang di atas ini ada 67,432. Jadi plus minus kali bilangan T tabelnya kita gunakan 2 kali ya, kali kesalahan baku nilai tengah. Jadi berkisar, tinggi pohonnya akan berkisar ya dari 65,9 feet sampai dengan 68,9 atau sekitar 20,09 sampai dengan 21. Jadi variasinya dapat kita peroleh, sehingga dengan demikian kita bisa menghitung berapa kesalahan sampling. Nah, kebetulan di sini dengan data yang ada kesalahan samplingnya sangat kecil ya. Jadi ingat, kesalahan sampling itu adalah nilai T kali kesalahan baku nilai tengah dibagi dengan rata-rata. Kita dapatkan hanya 2,23%. Ya, jadi sekali lagi di akhir catatan dari cluster sampling ini ya,
sangat cocok apabila elemen objeknya dugaannya adalah individu pohon. Jadi khususnya kalau kita mengamati semua, ini adalah yang kita sebut dengan single state. Ya. Nah kemudian jika karakter dugaannya adalah individu pohon, maka pengambilan contoh dilakukan secara sederhana, tentu saja. Semua elemen klaster itu kalau kita ambil sebagian juga kita harus ambil dengan secara acak, ya. Jadi awal kalau kita membuat klasternya juga acak, kemudian membuat elemen klaster jika two state kita juga harus lakukan secara acak. Yang ketiga, memang ada kemungkinan jika kita menggunakan peduga rasio, jika nanti elemen-elemen klasternya atau subklasternya itu mempunyai luasan yang berbeda. Jadi kalau kita menggunakan peduga rasio, cluster sampling ini menjadi sangat efisien, ya. Lagi efisiensi ini sangat tergantung pada keragaman di dalam cluster. Jadi within clusternya harus tinggi, sebaliknya between clusternya itu harus rendah, ya. Jadi saya kira itu dulu penjelasan yang terkait dengan single state, ya. Single state. Terima kasih, ya, semoga bermanfaat. Bagaimana kita tahu bahwa teknik sampling itu membantu inventarisasi hutan dengan tingkat kesalahan yang terukur, ya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya kira sekian, semoga bermanfaat.